Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk kelompok ini. Nama saya Renardito Putra Mulyo dan anggota kelompok saya bernama Regina Lydia Aprianti, Rido Alfadli, Salsabila Rizky Kolbiningsi, dan Renaldi Gabriel. Tolong next slide. Untuk pertama pengertian ilmu, tolong Rido tolong bacakan ya. Pengertian ilmu dalam bahasa Arab, ilmu adalah ilmu yang memiliki arti mengetahui, memahami, dan mengerti. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian tertentu. Ilmu lebih menghususkan diri pada kejelasan konsep yang dikajinya secara khusus, lebih sempit dan mendalam. Pada dasarnya ilmu bukan sekedar pengetahuan saja, tetapi ilmu juga merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji kebenarannya menggunakan metode-metode yang tertentu sesuai bidang yang dikaji. Pada dasarnya ilmu itu bersumber pada filsafat. Filsafat ini kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan zaman menjadi beberapa ilmu-ilmu pokok, yaitu ilmu sosial, ilmu kebudayaan, dan ilmu kelaman. Sebuah pepatah dari Albert Einstein. Beliau berkata, ilmu adalah agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh. Jadi ilmu sangatlah penting di dalam dunia ini dan ilmu sangatlah berguna untuk umat manusia. Rido tolong lanjutin. Dari filsafat lahir 3 cabang ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut yaitu 1. Social science. Ilmu sosial meliputi sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain. 2. Humanities. Ilmu-ilmu budaya meliputi bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. 3. Natural science. Ilmu-ilmu alam meliputi fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Untuk bagian ilmu-ilmu sosial, tolong dibacakan oleh Regina ya. Baik, ilmu-ilmu sosial atau social science adalah ilmu sosial, suatu bidang keilmuan yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya. Seperti kita tahu, manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia jadi bisa hidup sendiri. Mengapa kita harus mempelajari ilmu sosial? Setidaknya ilmu sosial berguna untuk bisa menempatkan diri dalam masyarakat atau setidaknya mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sosial terdekat. Satu kegunaan ilmu sosial adalah bagaimana kita sebagai makhluk berbeda berpartisipasi dalam agama atau budaya yang berasal dari kita sendiri. Ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji atau menerapkan dapat dalam hubungan antar manusia. Untuk itu dapat metode ilmiah sebagai tindakan dari ilmu ilmiah. Tapi hasil penelitiannya tidak mungkin 100% benar, hanya mendekati kebenaran. Sebabnya, ialah keteraturan dalam hubungan antar manusia itu dapat berubah setiap saat. Termasuk kelompok ilmu sosial antara lain ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi sosial, dan sosiologi hukum. Pengetahuan budaya akan dibacakan oleh Salsabila Rizky Kolbiningsi. Selanjutnya, 2. Pengetahuan budaya, the humanities. Pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu, gunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti. Peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan metode ilmiah. Hanya mungkin ada pengaruh dari metode ilmiah. Ilmu budaya dasar atau yang disingkat dengan IBD. IBD adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah dan kebudayaan. The humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian sebagai ilmu seni dan filsafat. Keahlian itu sendiri dibagi menjadi seni tari, seni musik, dan seni rupa.
Wujud kebudayaan ada 3, yaitu 1. Gagasan atau wujud ideal, 2. Aktivitas atau tindakan, 3. Artefak atau karya. Apa fungsi kebudayaan? Yang pertama, memberi arah dan pola bagi tindakan manusia. 2. Menentukan tujuan kultural, tujuan manusia. 3. Sebagai pengintegrasi manusia ke dalam kelompok. 4. Menentukan batasan untuk apa yang baik dan apa yang harus dilakukan, serta apa yang jelek yang harus ditinggalkan. 5. Sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup manusia. Masalah-masalah sosial, budaya, dan masyarakat terdiri dari kemiskinan, kejahatan, masalah lingkungan, hidup, pelanggaran dalam norma keluarga, dan sebagainya. Oke, ilmu-ilmu alamiah akan saya bacakan. Ilmu-ilmu alamiah, natural science. Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu, lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kuantitas dan kualitas. Hasil analisis itu kemudian digeneralisasikan. Atas dasar ini lalu dibuat prediksi. Hasil penelitian 100% benar dan 100% salah, yang termasuk kelompok ilmu-ilmu alamiah antara lain ialah astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan mekanik. And thank you. Itu sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau ada kurang lebihnya, ada salah atau kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.